Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Nah, di mana teman-teman, seperti yang kita ketahui, demokratis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokrasia, yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Demokrasi sendiri diambil dari kata demos dan kratos, di mana demos ini berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Nah, sedangkan demokrasi menurut KBBI adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan akan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga Indonesia. Nah, di sini juga ada pengertian demokrasi dari beberapa ahli. Saya akan mengambil pengertian demokrasi dari Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi, di mana teman-teman prinsip demokrasi ini dibedakan menjadi dua prinsip. Yang pertama sebagai sistem politik dan kedua sebagai non-demokrasi. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik mencakup yang pertama itu adalah pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, di mana pemerintah dengan kuasa membuat hukum, kekuasaan yudikatif, di mana berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran, dan kekuasaan eksekutif, di mana kekuasaan ini menjalankan roda pemerintahan. Nah, prinsip demokrasi Indonesia yang kedua yaitu sebagai non-demokratis, di mana yang pertama itu adalah pemusatan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif menjadi satu dan dipegang oleh satu lembaga. Yang kedua, pemerintahan bersifat tidak konstitusional, yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Yang ketiga adalah rule of power, di mana ditandai dengan adanya supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintahan. Jenis-jenis demokrasi. Nah, di sini teman-teman, jenis demokrasi juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah menurut cara aspirasi rakyat, dan yang kedua itu adalah menurut prinsip ideologi. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat adalah juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah demokrasi langsung, di mana demokrasi langsung ini adalah kebebasan rakyat untuk mengeluarkan pendapat. Sedangkan yang kedua itu adalah demokrasi tidak langsung, di mana demokrasi tidak langsung ini dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Selanjutnya berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama itu adalah demokrasi liberal, di mana demokrasi liberal ini adalah kebebasan individu yang lebih ditekankan kepada kepentingan umum. Kemudian demokrasi rakyat, di mana demokrasi rakyat ini lebih ditekankan pada paham sosialisme dan komunisme. Nah, di sini juga lebih mengutamakan kepentingan bernegara atau kepentingan umum. Dan yang terakhir teman-teman itu adalah demokrasi Pancasila, yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, keputusan pemerintahan untuk semua rakyat. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Yang ketiga, adanya sistem kepartaian. Dan yang terakhir adalah adanya perwakilan rakyat. Contoh-contoh demokrasi dalam lingkungan keluarga adalah bersikap adil terhadap seluruh anggota keluarga. Dalam lingkungan sekolah adalah memilih ketua kelas. Dalam lingkungan tempat tinggal adalah ikut menjaga keamanan dan ketertiban. Serta demokrasi dalam bernegara adalah pemilu presiden dan wakil presiden serta saling menghargai satu sama lain. Oke.
Oke guys, mungkin hanya itu penjelasan singkat mengenai demokrasi Indonesia dari saya. Oke, see you.